kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat maghrib. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena hakikat daripada nikmat itu adalah ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menaatinya. Ketika kita dijadikan, alhamdulillah, kuat untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya. Maka sungguh ini adalah merupakan hakikat nikmat yang hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah semata. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan mampu itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tema kita insyaallah pada sore hari ini itu tentang masalah wasaya litulabil ilm. Nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk diri saya dan untuk para penuntut ilmu semuanya. Karena saudaraku sekalian, ilmu itu adalah merupakan pondasi amal. Siapapun yang mau beramal, siapapun yang mau melakukan suatu perbuatan, apapun juga harus didasarkan kepada apa? Ilmu. Mau sholat harus didasarkan kepada apa? Ilmu. Mau zakat, mau puasa, mau sedekah, bahkan dalam kehidupan dunia saja, masalah-masalah dunia membutuhkan kepada ilmu. Kamu mau bikin apa? Mau bikin baju butuh ilmu. Mau bikin apa lagi? Mau bikin nasi goreng butuh ilmu. Mau bikin apa lagi? Bikin kue butuh ilmu, ya tidak? Masalah dunia saja sangat membutuhkan ilmu, apalagi itu sifatnya akhirat, din, agama. Maka dari itu saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, hendaknya setiap kita semangatnya itu untuk menuntut ilmu dulu sebelum beramal. Jangan sampai semangatnya beramal tapi tidak di atas apa? Dasar ilmu. Ini sebuah kesalahan, saudaraku. Makanya Imam Bukhari rahimahullah membawakan suatu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Berilmu dulu, baru kemudian berkata dan berbuat. Jangan sampai kita, ikhwatul Islam, pandai bicara dulu, pandai berkomentar dulu, sementara untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala kita lemah, saudaraku. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sebab saudara-saudaraku sekalian, dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah berkata tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala
menyuruh iblis untuk sujud kepada siapa? Adam. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Iblis berpendapat bahwa yang namanya api lebih baik daripada apa? Tanah. Lalu iblis memberikan analogi. Karena api lebih baik daripada tanah, maka seharusnya tanahlah yang sujud kepada api, bukan api yang sujud kepada tanah. Lihat, iblis menolak perintah Allah dengan apa, Pak? Pendapat. Dengan apa? Akal. Dengan berkata tanpa ilmu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, tes. Berkata tanpa ilmu adalah merupakan sumber berbagai macam kesesatan. Sumber berbagai macam kesesatannya berkata tanpa ilmu. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 33, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsm wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa itu? Yang pertama fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan padanya ilmunya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya, Allah memulai dalam ayat ini sesuatu yang Allah haramkan dari yang kecil dulu, Pak. Yang pertama tadi apa? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Naik dosa. Naik lagi berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Naik lagi syirik, mempersekutukan Allah. Syirik dosa besar tidak, Pak? Paling besar, sangat besar. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat tersebut dengan syirik, Pak. Allah tutup dengan firman-Nya apa? Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Artinya kita berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat Allah, berbicara tentang perkara-perkara yang sifatnya itu adalah tentang Allah, hanya sebatas dengan akal pendapat semata. Ini berbahaya, saudara. Kalau kamu bicara tentang masalah komputer tanpa ilmu, ya paling komputernya yang rusak. Kalau kamu berbicara tentang pertanian dengan tanpa ilmu, paling tanamannya mati. Kalau kamu berbicara tentang ilmu, ya sipil tanpa ilmu, nggak punya ilmunya, ya paling bangunannya yang rusak. Tapi kalau kita berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu, maka rusak dunia dan akhirat kita, Pak. Dan kita pun menyesatkan banyak manusia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, saya yakin kalau ada seorang kuli bangunan mau berbicara tentang masalah kedokteran, semua orang tidak akan terima itu. Mau terima? Mungkin Anda akan tertawa, siapa kamu kok kuli bangunan ngomong tentang masalah kedokteran? Kalau ada seorang dokter mau bicara tentang pertanian, saya yakin nggak ada orang mau terima. Udahlah, kamu bicara dokter aja udah. Kamu sebagai kuli bangunan, pahamnya tentang bangunan tuh kamu bicaranya bangunan aja. Bagaimana akhi kalau ada orang yang bukan ahli agama dan tidak punya ilmu agama, lalu ia berbicara tentang masalah agama? Dan anehnya, perkara seperti ini dianggap lumrah oleh banyak orang. Padahal itu tidak lumrah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa ya. Maka saudaraku sekalian, maka kewajiban kita, saudaraku, semangat kita adalah sekarang yang harus kita kuatkan dan kokohkan adalah apa? Menuntut ilmu.
Ini kita hidup di akhir zaman. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Innakum asbahtum fi zamanin katsirin ulama'u atau fuqaha'u, qalilin khutaba'u, al-amalu fi khairun minal ilm. Wa sayati zamanun katsirun khutaba'u, qalilun fuqaha'u, al-ilmu fi khairun minal amal." Kalian, kata Rasulullah kepada para sahabatnya ya, kalian wahai para sahabatku sedang berada di suatu zaman yang fuqaha ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, dan beramal di waktu itu lebih baik daripada berilmu, kata Rasulullah. Dan nanti akan datang suatu zaman penceramahnya sedikit, ulamanya apa? Banyak. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal, kata Rasulullah. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tidak. Tapi maksudnya Pak, karena di zaman tersebut merajalela kebodohan terhadap agama. Banyak orang tidak paham tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar. Banyak orang tidak paham juga bagaimana sih cara jual beli yang benar, apa syarat-syaratnya dan yang lainnya. Maka di saat itu saudaraku sekalian, menuntut ilmu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ini zamannya saudaraku sekalian. Banyak kaum muslimin KTP-nya Islam, ditanya rukun sholat nggak tahu. Banyak ya saudara-saudara kita, Masya Allah dagang, ditanya apa syarat-syarat dagang, bagaimana tata cara akad dagang dalam syariat, apa itu riba, apa jenis-jenisnya, nggak tahu. Pokoknya saya dagang aja. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azza. Tentu keadaan seperti ini menyedihkan, saudara. Maka dari itulah saudaraku sekalian, nasihat para ulama ya, agar kita ini serius dulu deh nuntut ilmu. Sebelum kita bersikap, sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan apapun juga, harus semuanya didasarkan kepada apa? Ilmu. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak, maaf ya, para penuntut ilmu disibukkan dengan mengikuti berita-berita masa kini, Pak. Berita-berita hangat yang sedang viral. Sibuk mencari, nah mereka sebut dengan istilah fikul waqi' lah. Ya, fikul waqi' itu artinya mengikuti berita-berita yang sedang berkembang di zaman sekarang, yang sedang viral dan yang lainnya. Habis waktunya untuk mengikuti berita seperti itu. Bahkan di Facebook yang paling ramai dibaca yang seperti itu, Pak. Dia tidak sadar, Pak. Dia sebetulnya sedang mencari penyakit tapi belum tahu obatnya. Sekarang semua problematika itu sudah ada tidak jawabannya dalam Al-Quran dan hadis? Ada? Semua problematika yang dihadapi oleh umat Islam di zaman sekarang sebetulnya sudah ada obatnya dalam Al-Quran dan hadis. Tapi anehnya banyak orang yang berpaling dari mempelajari dan mengkaji Al-Quran dan hadis dan lebih sibuk dengan mengikuti berita-berita. Akibatnya apa? Akibatnya pertama, dia akan berusaha untuk memberikan solusi terhadap problematika itu dengan emosi, dengan ra'yu, dengan pendapat. Kalau sudah seperti ini, emosi yang ngomong. Bahaya saudaraku sekalian. Agama Islam ya tidak tegak di atas emosi manusia. Agama Islam tegak di atas ilmu, saudaraku sekalian. Makanya jihad yang pertama kali Rasulullah lakukan, jihad apa? Jihad ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ketika Rasulullah di kota Makkah sebelum hijrah ke kota Madinah.
Apa kata Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Furqan? Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Lihat saudaraku sekalian, jihadi mereka dengan Al-Quran artinya dengan ilmu. Lalu Allah mensifati jihad dengan ilmu itu sebagai jihad yang besar. Maka jangan kita menganggap remeh masalah menuntut ilmu, saudaraku sekalian. Banyak terkadang hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mau nuntut ilmu, Pak. Apa? Yang pertama, waswas setan. Apa setan berkata kepada dia? Kamu nanti kalau banyak nuntut ilmu, kamu nggak bisa ngamalin loh. Kalau kamu nggak bisa ngamalin, kamu banyak dosanya. Gimana? Mendingan kamu nggak tahu. Kalau nggak tahu kan dimaafkan, nah, kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, syubhat syaitan ini masuk ke pikirannya itu. Setiap kali dia mau menuntut ilmu, dia takut. Saya takut saya nggak bisa ngamalin. Akhirnya dia pun tidak mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi akhul Islam yang berkata begini, memangnya problematika umat Islamnya akan selesai dengan hanya sebatas duduk di majelis taklim? Seakan-akan problematika itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan ilmu, tapi dengan yang lain. Padahal ilmu itu adalah sumber untuk melakukan apa? Sikap dan perbuatan. Sebelum Anda menyelesaikan atau memberikan sebuah solusi pada sebuah problematika, Anda harus tahu dulu ilmunya. Tahu dulu. Makanya kan dalam kaidah usul fikih ada yang disebut dengan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Untuk menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu gambarannya. Udah jelas, baru kita kemudian lihat dalilnya. Kemudian kita baru masukkan dalil tersebut. Oh, ternyata ada dalam Al-Quran dan hadis jawabannya. Ini dia. Hukumnya bagaimana? Seperti ini. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Coba setiap kita introspeksi diri. Kita semua mudah-mudahan termasuk para penuntut ilmu ya. Introspeksi diri, Pak. Saya, antum semuanya bertanya, sudah berapa kitab yang kita habiskan? Arba'in Nawawiyah sudah pelajari belum? Bulughul Maram sudah pelajari belum? Riyadhus Shalihin sudah pelajari belum? Ini yang masih kecil-kecil. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berarti ilmu masih banyak tidak? Itu baru hadis. Belum kitab fikihnya, belum kitab tafsirnya, belum kitab akidahnya. Berarti ilmu ini sangat banyak sekali, saudaraku sekalian. Masih sangat banyak perkara yang kita tidak tahu, Pak. Tapi setan datang ke kita membayangkan seakan-akan kita ilmunya sudah seabrek-abrek. Nah, ini yang bahaya, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, sibukkanlah dengan menuntut ilmu dulu. Luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Anda berkata, saya sibuk Ustadz. Sibuk ngapain? Oh, saya kerja, cari nafkah. Saya mau tanya, kamu kerja berapa jam sehari? 8 jam sih. Oke, sehari semalam berapa jam? 24 jam. Tidur malam kamu berapa jam? 8 jam misalnya, ya. Berarti 8 tambah 8 berapa? Sisa berapa jam? Sisa 8 jam kemanain? Nonton bola. Pantesan. Nonton sinetron. Oh, pantesan. Apalagi ngobrol sama teman-teman, begadang dan yang lainnya. La haula wala quwata. Pantas saja, Pak. Rupanya kita orang-orang yang kurang kenal waktu. Kurang menghargai apa? Waktu.
Sudah begitu, kita kena penyakit apa, Pak? Kena penyakit taswif. Tahu nggak taswif? Nanti. Mau baca Quran? Gampang. Nanti sore masih ada waktu. Mau baca buku? Gampang. Sekarang kan masih lebaran lah, gampang itu. Akhirnya apa? Kita selalu saja ya dengan was-was taswif tadi, nanti nggak bisa. Makanya Al Hasan Al Basri berkata apa? Iya, wa taswif fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Kamu jangan berkata nanti, sebab kamu sedang berada di hari ini, bukan hari besok. Kalau hari besok masih ada dan kamu bisa memanfaatkan hari ini, kamu bisa seperti hari ini besok. Tapi kalau hari besok sudah tidak ada, kamu akan menyesal karena kamu tidak bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu di hari ini. Makanya ya akhi, ya, penuntut ilmu itu nggak boleh ada istilah kata nanti. Ada sekarang kesempatan, gunakan kesempatan. Tapi terkadang ya itulah ya, di zaman sekarang ini mu'awwiqat talabil ilm, penghalang penuntut ilmu itu banyak sekali, Pak. Media sosial, lagi baca buku bunyi ting, nah, apa tuh? Lagi baca Quran bunyi tong, apalagi itu. Ya. Belum lagi grup di WhatsApp-nya ada 10. Di grup di lainnya ada 50. Di Facebook-nya teman-temannya banyak sekali. Belum lagi Allahu Akbar, setiap grup dibacain satu-satu, Pak. Ya, belum lagi komentarnya lagi. Berapa jam habis itu, Pak? Mungkin kita lebih banyak melihat HP daripada melihat Al-Quran. Mungkin kita lebih banyak membaca WhatsApp dibandingkan membaca kitab-kitab para ulama. Iya tidak? Jujur aja deh. Semua kita mengatakan iya kan? Iya. Ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita harus bangun dari kelalaian ini, saudaraku. Jangan kita terus-menerus dilalaikan oleh media sosial, WhatsApp dan yang lainnya. Ya sampai Masya Allah ada seorang ikhwan main Facebook sampai jam 3 malam. Ketika ditegur, kok bisa kamu main Facebook sampai jam 3 malam? Apa jawabnya? Dakwah sampai jam 3 malam. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Maka saudaraku, sekali lagi mari kita bersungguh-sungguh dalam menuntut. Kita harus punya target. Apa target kita dalam menuntut ilmu itu? Berapa? Coba ya. Kita dalam menuntut ilmu selama ini punya target tidak? Atau kita hanya sebatas saya yang penting saya hadir di majelis ustadz, ya, saya bisa mendengarkan, selesai. Pulang ke rumah, khalas. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mending kalau yang keluarnya telinga kiri, Pak. Ini keluarnya telinga kanan lagi. Ya. Coba saudaraku, coba kalau antum punya target, saya ingin menguasai kitab Arba'in Nawawiyah dan saya menghafalnya dan memahaminya betul. Masya Allah. Setelah Arba'in selesai, saya ingin mempelajari kitab Umdatul Ahkam. Saya ingin mengkajinya hadis per hadis dan saya ingin coba berusaha untuk menghafalnya. Umdatul Ahkam sudah selesai, saya coba ingin mengkaji kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram sudah selesai, saya ingin mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kan mantap kalau seperti itu. Kalau kita semua dalam menuntut ilmu seperti itu, insya Allah jadi, Pak. Ya, kuat ilmu kita, kokoh ilmu kita. Kita punya target, saya harus bisa bahasa Arab. Al-Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa?
Kitab-kitab para ulama kebanyakan bahasa apa? Bahasa Arab itu bahasanya umat Islam. Tapi banyak di antara kita ternyata, maaf saja Pak, lebih bangga bisa bahasa Inggris daripada bisa bahasa Arab. Kalau ngomong was pakai bahasa Inggris, kayaknya modern banget ya. Tapi kalau ngomong dengan bahasa Arab, apa itu? Bahasa teroris. Ustaz. Padahal Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kenapa kita tidak tertarik dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mempelajari apa? Bahasa Arab, Masya Allah. Kita harus lebih bangga dengan bahasa Arab daripada bahasa Inggris, saudaraku. Bahkan belajar bahasa Arab itu manfaatnya jauh lebih besar, Pak. Kalau antum belajar bahasa Arab, antum bisa bahasa Arab, antum baca Quran, paham. Kalau antum belajar bahasa Arab, antum baca kitab-kitab ulama, alhamdulillah paham. Manfaat banyak, faidah ilmu yang bisa kita petik dalam kitab-kitab para ulama tersebut. Cuma masalahnya apa? Maaf saja Pak, kita ini dalam menuntut ilmu terkadang maaf saja tidak gentle. Maksudnya tidak gentle apa? Yaitu tidak sabaran ketika menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu. Ayo saya mau ikut kursus bahasa Arab ya saya. Oke, di awal-awal Pak, yang ikut kursus bahasa Arab banyak kali Pak. Setelah sebulan berjalan rupanya tinggal setengah Pak. 2 bulan berjalan rupanya tinggal 1/4 Pak. Setahun berjalan sisa 5 orang. Pada kemana itu semua itu? Semua jawabannya apa? Ternyata bahasa Arab susah ya. Ya, sebetulnya bukan susah. Kitanya saja yang tidak bersungguh-sungguh. Coba kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Kenapa tidak? Masa teman kamu bisa, kamu nggak bisa? Saudara-saudaraku sekalian, apalagi mazhab Imam Syafi'i ya. Pendapat Imam Syafi'i belajar bahasa Arab itu fardu ain. Imam Syafi'i menganggap Muslim yang tidak bisa bahasa Arab berdosa. Bayangkan kalau antum madhabnya milih madhab Syafi'i, berdosa antum tidak bisa bahasa Arab. Tapi jumhur ulama mengatakan itu fardu kifayah. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, kita dalam menuntut ilmu, saudaraku sekalian, ya, hendaknya ada beberapa perkara yang diperhatikan. Apa yaitu? Hendaknya saudaraku sekalian, kita lebih semangat mendengar ilmu ya daripada kita semangat di dalam berbicara kepada manusia. Bukan apa-apa Pak. Di negeri kita ini maaf saja ya, anak-anak kecil itu sudah dilatih pandai bicara Pak. Makanya dibikin namanya Pildacil. Tahu Pildacil? Pemilihan dai kecil. Anak-anak kecil disuruh ceramah, bayangkan Pak. Kalau di zaman terdahulu anak kecil dididik dulu supaya hafal Quran, hafal hadis, menguasai ilmu-ilmu alat dan yang lainnya. Kalau sudah matang keilmuan mereka, silakan bicara tentang ilmu. Di zaman sekarang anak kecil suruh pandai bicara. Yang menang Pildacil jadi dai kondang, ceramah di mana-mana. Sementara keilmuannya dari mana? Yang ada pasti berkata tanpa ilmu. Bahaya saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu kemudian ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Lihat, Nabi memulai dengan mendengar dulu. Maka dari itu kita harus pandai mendengar dulu Pak. Lalu apa? Memahami. Lalu apa? Menghafal.
Lalu setelah itu baru menyampaikan. Sementara sebagian orang, maaf saja Pak, ya, dia lebih semangat untuk berceramah daripada menuntut ilmu. Hanya modal satu hadis, balighu anni walau ayat. Apa artinya? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dengan modal hadis ini ceramah kemana-mana Pak. Sementara yang dia sampaikan bukan ayat Quran, ayat Quran. Oh, ini kan bahaya saudaraku sekalian. Iya. Padahal yang dimaksud dengan hadis tadi, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu ayat yang sudah betul-betul kita pelajari. Ayat ini makkiyah atau madaniyah? Apa sebab nuzulnya? Bagaimana penafsiran para ulamanya? Apa faidah-faidah hukum yang terkandung di dalamnya? Setelah kita pelajari betul tentang ayat itu, sampaikan ayat tersebut. Sebatas satu ayat itu saja yang sudah kita kuasai. Yang lain belum kuasai, jangan disampaikan. Saudara sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Maka inilah saudaraku ya, memang jauh ya antara kita dengan di zaman salaf terdahulu. Kalau di zaman terdahulu yang namanya menuntut ilmu itu luar biasa Pak. Majelisnya Imam Ahmad bin Hambal itu yang hadir sampai 12.000 orang Pak. Majelis di zaman dahulu itu yang namanya transportasi itu nggak semudah sekarang loh. Zaman dulu itu kalau pergi dari kota Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Mesir, dari Mesir pergi ke Baghdad, dari Baghdad pergi ke Kufah, pergi ke Yaman, naik apa? Onta. Kalau sekarang Masya Allah naik Garuda. Iya. Kalau dahulu naik kuda, sekarang naik kuda tapi kudanya Mitsubishi. Sekarang Masya Allah, Allah berikan kepada kita semudah, transportasi itu mudah banget Pak. Makanya di zaman sekarang nggak ada udzur orang berkata saya tidak tahu ilmu. Maka apa jawaban kita semuanya ketika Allah bertanya kepada kita di hari kiamat? Bukankah aku sudah mudahkan semua transportasi untukmu? Mudah sekali tidak zaman sekarang? Mudah sekali. Media-media kita jadikan sebagai sarana menuntut ilmu. Sangat mudah Pak. Makanya di zaman sekarang ini kita takut dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ini nanti di hari kiamat akan Allah pertanyakan itu. Dulu Pak, para ulama hadis untuk mencari satu hadis harus berjalan ribuan kilometer. Iya. Harus berjalan berpuluh-puluh bahkan ratusan kilometer hanya untuk mengambil apa? Satu hadis. Ini dia Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar ada satu hadis yang hanya diketahui oleh seorang sahabat yang berada di Syam yang bernama Abdullah bin Abi Unaisah. Maka Jabir segera membeli apa? Unta. Pergi langsung ke Syam. Sebulan perjalanan dengan unta itu. Sesampainya di Syam, ketemu Abdullah bin Abi Unaisah, dia minta hadis tersebut disampaikan oleh beliau. Maka Jabir langsung di hari itu juga pulang ke kota Madinah. 2 bulan perjalanan bolak-balik hanya untuk satu hadis. Masya Allah. Di zaman sekarang semudah-mudahnya. Nih, antum punya HP? Siapa yang nggak punya HP? Anda yakin semua kita punya HP kan? Ada yang iPhone, ada yang Android. Lihat di aplikasi, buka ya. Maktabah 9 Imam. Ada itu. Buka sama antum Sahih Bukhari. Ada aplikasinya tidak? Ada itu. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, ada aplikasinya tidak? Ada itu. Berbagai macam kitab para ulama, ada tidak Pak? Ada itu. Tapi aneh yang ditonton YouTube. Yang ditonton, yang dibaca, yang sering dibaca bukan itu. Padahal itu kemudahan untuk kita. Memang Masya Allah ya khotbah Islam azani Allah wa yakum. Memang
Benar ya. Di zaman sekarang ini semua fasilitas ada, yang tidak ada cuma satu. Semangat menuntut ilmu. Kalau di zaman dahulu menuntut ilmunya semangatnya luar biasa, dengan transportasi seadanya. Imam Ibnu Katsir, Pak, beliau buta gara-gara apa? Gara-gara beliau membaca, saking membaca di waktu malam di bawah sinar apa? Lilin. Lama-lama akhirnya beliau buta. Kita Masya Allah lampunya terang-terang begini, Pak, Masya Allah, di bawah AC yang dingin. Tapi masalahnya malah kita jadi apa? Terbuai. Ya, baca bukunya pas nggak bisa tidur doang. Kamu baca buku, iya biar bisa tidur. Di zaman dahulu kalau baca buku malah nggak bisa tidur. Kalau kita, ya, baca buku biar pengantar tidur gitu, Pak. Allah musta'an wal istiqlal. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya, setiap kita harus bersungguh-sungguh, saudara. Ini nih di zaman sekarang kita ini, Pak, yang namanya dai kepada pintu neraka jahanam banyak loh, Pak. Orang-orang liberalis dengan pemikirannya, ya, dan yang lainnya. Mereka berusaha untuk menyesatkan umat dengan syubhat-syubhat. Bahkan mereka pun bawakan Al-Quran, bawakan hadis, bawakan perkataan ulama. Ya tidak? Iya. Kalau kita bodoh bin jahil, gak paham, kita pasti akan sangat mudah terkena syubhat tersebut, Pak. Iya tidak, Pak? Sekarang kita ingin membela agama Islam, tapi kita bodoh terhadap agama Islam itu. Dengan apa kita akan membela? Saya yakin, dan semua kaum muslimin pasti akan marah kalau ada orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang pakai sorban 2 meter, memetik ayat lalu kemudian ditafsirkan seenak dia, dengan pendapat dia, dan bahasa Arab lisannya fasih, pasti orang akan apa? Terkesima. Ini ahli tafsir ini. Tidak ada yang marah, tidak ada. Bahkan banyak yang kemudian terkena, ya, pemikiran-pemikirannya seperti itu. Terutama dari kalangan para pemuda yang sedang ada giroh untuk menuntut ilmu, baru hijrah, tapi ilmunya masih sangat dangkal. Ya, akibatnya apa? Dia termakan oleh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu, saudara. Apa cara kita untuk mengcounter seperti itu? Ya dengan menuntut ilmu. Iya, saudaraku. Makanya saudaraku sekalian, sebetulnya kalau kita menuntut ilmu Allah, berarti kita sudah membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah, selama kita menganggap bahwasannya menuntut ilmu itu sebagai solusi dalam hidup kita, insya Allah kita terbimbing. Tapi kalau kita menganggap bahwasannya menuntut ilmu itu sebagai sebuah sampingan saja, bukan sesuatu yang terpenting, kita akan sangat mudah terombang-ambing, saudara. Maka ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, ayat-ayat tentang menuntut ilmu tidak perlu saya bacakan karena saking banyak dan sudah sangat sering antum dengarkan. Hadis-hadis tentang anjuran menuntut ilmu pun juga insya Allah mungkin antum sudah sering mendengarkan. Bagaimana pahala besarnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana faidah-faidahnya yang luar biasa. Sebetulnya kita semua sudah tahu itu, tidak perlu kita bicarakan lagi, Pak. Cuman saya ingin menggugah kita untuk semakin bersungguh-sungguh dalam apa? Talabul ilm. Kita harus punya target yang jelas dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha menguasai kitab-kitab para ulama dan membacanya, saudaraku. Ya. Nah inilah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan selanjutnya yang ingin saya bahas, yaitu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit dalam menuntut ilmu, Pak. Ada hal-hal yang tentunya ini merupakan penyakit dalam menuntut ilmu. Apa itu? Yang pertama, pengen
terkenal dan tenar. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah hubbus syuhrah. Suka kalau dia masyhur, suka dikenal sama orang. Iya. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya ketenaran, kemasyhuran ini sangat mudah sekali, Pak. Di Facebook antum bisa ngomong macam-macam, ya asal aneh nyeleneh terkenal antum. Iya. Kalau antum dihujat rame-rame, yang dihujat itu malah terkenal di kalangan kita itu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ya cinta ketenaran ini sangat berbahaya kalau kita miliki ketika menuntut ilmu. Para ulama dahulu menuntut ilmu apa karena pengen tenar? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata apa? Waditu anni askunu bil badiyah laqad ubtulitu bi syuhra. Aku ingin sekali tinggal di pedesaan yang terpencil karena aku diuji oleh Allah dengan ketenaran. Beliau takut, beliau khawatir ketenaran ini merubah apa? Ya, keikhlasannya, saudaraku sekalian. Masya Allah. Ya, mana yang lebih kita sukai, Pak? Dikenal orang apa dikenal Allah? Orang nggak kenal kita, tapi Allah kenal kita, cukup sudah. Ya, cukup. Allah kalau sudah kenal kita, Allah akan perkenalkan kita ya kepada seluruh malaikatnya. Allah kalau sudah kenal kepada kita dan mencintai kita, Allah akan umumkan kepada Jibril, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka cintai dia, hai Jibril. Lalu Jibril pun kemudian mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai dia. Maka ia pun dicintai oleh seluruh malaikat dan penduduk langit sana. Wa yudha'ul qabul fil ard, dan diletakkan penerimaan di muka bumi. Masya Allah ya akal Islam, azani Allah. Iya. Penyakit yang kedua, saudaraku sekalian, dalam menuntut ilmu apa penyakitnya? Yaitu tidak punya manhajiyah yang jelas. Sudah Isya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya, ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwat Islam. Pembahasan kita masih yaitu penyakit-penyakit atau kesalahan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, adamul manhajiyah. Dalam menuntut ilmu itu ya, kita tidak mengikuti metode para ulama dalam menuntut ilmu Allah. Kalau para ulama terdahulu, mereka menuntut ilmu itu dimulai dari kitab-kitab mukhtasar dulu. Yang kitab-kitab kecil, mereka kuasai buku itu, naik lagi ke kitab yang lebih besar, terus demikian sampai ilmunya kuat. Belajar hadis, contohnya kita mulai dari Arba'in, naik ke mana? Ya, yang lebih tinggi dari itu Umdatul Ahkam, naik lagi demikian. Belajar fikih, kita mulai dari kitab yang
ringkas dulu. Kitab yang ringkas itu kita betul-betul kuasai, kita naik lagi. Dah, terkadang kita lihat di zaman sekarang itu tidak ada seperti ini. Kajian kitab itu Pak lebih membentuk dibandingkan kajian-kajian yang sifatnya tablik akbar ataupun ya. Maka dari itu kita seharusnya lebih mengutamakan kajian kitab. Kita berusaha untuk mengkaji sebuah kitab dan kita kuasai kitab tersebut. Itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita mengkaji kitab, berarti kita sedang mengokohkan pondasi ilmu kita. Karena menuntut ilmu itu seperti bikin rumah. Yang namanya bikin rumah itu yang pertama kita kokohkan apa dulu? Pondasinya. Setelah selesai pondasinya kuat, baru tiang-tiangnya. Tiangnya kuat, baru kemudian temboknya, dindingnya, kemudian atapnya. Demikian pula dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa kokoh keilmuan kita kalau kita tidak mengkaji kitab. Ya. Kita para ulama banyak sekali saudaraku, banyak sekali. Nah, maka dari itu ya akhwat Islam, ketika kita tidak ada manhajiyah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, sebatas semangat kajian hanya untuk tablik akbar saja, tablik akbar sana, tablik akbar sini. Antum kalau seperti itu gaya ngajinya 10 tahun ngaji nggak ada hasil. Sedikit ilmu yang bisa diambil. Tapi kalau kita ngajinya itu betul-betul menguasai kitab-kitab, ilmu-ilmu dasarnya kita betul fahami, Masya Allah, insya Allah kuat ilmu antum. Kalau ilmu sudah kuat, insya Allah tidak mudah terombang-ambing. Banyak orang yang terombang-ambing itu karena ilmunya yang masih ngambang. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini kesalahan yang kedua. Ya, penyakit yang kedua di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak ada manhajiyah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara penyakit menuntut ilmu itu ada sebagian orang yang menuntut ilmu lebih suka otodidak, Pak. Daripada duduk di majelis ta'lim. Akhirnya ilmunya hanya sebatas dari baca saja. Kalau duduk di majelis ta'lim enggak mau. Para ulama terdahulu mencela orang seperti itu. Ya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ya, ketika menyebutkan siapa saja orang yang tidak berhak diambil ilmunya, kata beliau di antaranya la yu'khadul ilmu an sahafiyyin walladhi ya'khudul ilma an butunil kutub. Tidak boleh diambil ilmu dari sahafi. Siapa sahafi? Yang hanya sebatas tidak, gurunya cuman buku. Yang namanya buku kan bisa salah cetak, Pak, salah terjemah dan yang lainnya. Dahulu para sahabat berguru kepada siapa? Rasulullah. Para tabi'in berguru kepada siapa? Para sahabat. Para tabi'ut tabi'in berguru kepada siapa? Para tabi'in. Jadi ilmu itu dari mulut ke mulut, Pak. Harusnya seperti itu. Makanya kita penting ya, duduk di majelis ilmu, menguasai buku, menguasai ilmu-ilmu, Masya Allah. Karena ya akan Islam kalau kita duduk di majelis ta'lim itu, Pak, seakan-akan kita mengambil ilmu dengan secara cepat. Mungkin ustadz itu sudah membaca berbagai macam buku, kemudian disampaikan oleh ustadz kepada kita, kita tinggal ambil aja sudah, alhamdulillah, perpustakaan. Daripada antum sendiri cari-cari, ya butuh waktu yang lama. Walaupun tentunya saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, ada lagi penyakit dalam masalah duduk di majelis ta'lim. Apa penyakitnya? Yang pertama, kita kurang memilih dan memilah ustadz. Pokoknya semua orang yang bicara masalah agama yang dipanggil ustadz langsung kita ambil ilmunya. Belum tentu, Pak.
Sekarang kita lihat ustadz ini keahliannya di bidang apa? Kalau dia ahlinya di bidang fikih kemudian berbicara masalah hadis, banyak yang terjadi kesalahan dalam masalah ini. Kalau dia ahlinya di bidang hadis tapi kemudian berbicara tentang masalah apa? Ya, fikih, banyak ya sesuatu yang ternyata tidak, dia kurang menguasai masalah-masalah itu. Makanya kalau kita mau belajar fikih misalnya nih, coba kita lihat siapa ustadz yang memang masya Allah mumpuni di bidang fikih. Kita ambil ilmu fikihnya. Kita mau belajar hadis, kita lihat siapa ustadz yang masya Allah kuat keilmuannya di bidang apa? Hadis. Coba kita lihat, karena di zaman sekarang ini tidak seperti ulama terdahulu, Pak. Kalau ulama terdahulu semua disiplin ilmu dia kuasai. Kalau di zaman sekarang fakultasnya aja dibeda-bedain. Ada fakultas hadis, fakultas syariah, fakultas usul fikih, ada fakultas apa? Usuluddin dan yang lainnya. Saya fakultas hadis, belajar usul fikih hanya setahun, tapi 4 tahun belajar hadis dan ilmunya, perawi-perawinya, kitab-kitabnya dan yang lainnya. Di kuliah syariah belajar hadis cuma 1 tahun, tapi 4 tahun untuk khusus fikih, usul fikihnya dan yang lainnya. Tentu mereka lebih matang dong dalam masalah fikih. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, kita dalam menuntut ilmu ini juga harus jelas. Kita ingin menuntut ilmu harus dari ahlinya. Iya. Dan kita harus tahu ini orang ahli apa bukan. Makanya Imam Nawawi berkata apa? La yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatu. Tidak layak penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli di bidangnya. Kalau dia sudah ahli, insya Allah aman, Pak. Tapi kalau dia bukan ahlinya, seperti saya sebutkan tadi contohnya, ada orang yang keahliannya bangunan mau bicara tentang masalah apa? Pertanian. Ada orang yang ahlinya pertanian mau bicara tentang kedokteran. Sama halnya dengan seperti ini, ikhwatul Islam azani Allah. Ya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kita ya melihat bagaimana para ulama salafus saleh terdahulu. Mereka tidak tergesa-gesa untuk duduk di majlis ta'lim. Sampai-sampai di antara mereka kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, mereka duduk 2 bulan memperhatikan orang tersebut dan bertanya-tanya ke orang-orang, ini orang siapa, bagaimana keilmuannya, siapa gurunya, dari mana mengambil ilmu, kemana saja, sampai ditanya sedetail-detailnya. Setelah yakin dia memang masya Allah, baru diambil ilmunya. Kalau zaman sekarang kan enggak. Ya. Ikhwata Islam azani Allah ya. Bukan berarti kita melecehkan orang yang tidak kita ambil ilmunya, tapi karena dalam rangka kehati-hatian apa? Untuk agama kita, saudara. Karena menuntut ilmu ini butuh kepada apa? Pemahaman yang dalam, pemahaman yang kuat. Kalau ternyata ustadznya tidak menguasai, pasti dia akan berbicara bukan pada bidangnya, akhirnya apa? Banyak terjadi kesalahan demi kesalahan. Ikhwata Islam azani Allah ya. Di antara kesalahan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya akal Islam azani Allah wa iyyakum, kurangnya kita mengaplikasikan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kurang kita untuk mengamalkan ilmu. Padahal Pak, tujuan menuntut ilmu itu untuk apa? Jadi amalin lah. Kalau kita nuntut ilmu tujuannya kalau hanya sebatas ingin disebut, wah saya punya ilmu yang banyak nih, wah saya berguru sama fulan, ustadz fulan nih, percuma, buat apa? Kalau ternyata ilmu tersebut kita tidak apa? Tidak amalkan dalam kehidupan kita. Ya akhi, ya, jadikan niat kita yang paling utama ketika menuntut ilmu adalah saya ingin mengamalkan ilmu. Jadikan seperti itu. Sebab kalau niat yang paling utama adalah menuntut ilmu ternyata karena ingin dianggap sebagai ya ahli ilmu, atau karena supaya bisa berdebat dengan orang,
atau karena supaya dia bisa jadi ustadz, atau niat-niat yang lainnya. Wah, ini berbahaya, saudara. Rasulullah SAW sabda, man talabal ilm mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubu illa li aradun minad dunya lam yajid urfal jannah. Rawahu Ahmad. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut karena Allah, tapi dia tuntutnya karena mengharapkan kehidupan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah sebagian daripada wasiat-wasiat dan motivasi untuk kita semuanya agar kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Ingat saudaraku, usahakan semangat kita menuntut ilmu seperti semangat mencari duit, bahkan lebih terus. Kalau kita buat cari duit bisa, masya Allah, sampai ngelembur, Pak. Ngelembur buat cari duit. Masa kita nggak bisa ngelembur buat cari ilmu? Kalau kita, masya Allah, mau banting tulang untuk mencari duit, mencari fulus, kenapa kita tidak banting tulang juga untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, semoga ini bermanfaat terutama buat saya yang berbicara, buat kita semuanya dalam kehidupan kita. Demi Allah, ilmu adalah segala-galanya dalam hidup kita, Pak. Kebahagiaan kita di dunia dan akhirat itu dengan ilmu, Pak. Ilmu yang bermanfaat itu akan kita bawa sampai ke kuburan, Pak, bahkan sampai hari kiamat. Maka dari itulah berusaha sekuat tenaga kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus istiqomah sampai akhir hayat. Bolehkah kita menyimpan foto-foto di komputer atau telepon yang ada orang lain tidak menutup aurat? Seperti ada yang pakai celana pendek, ada perempuan nggak pakai jilbab. Cuma kenang-kenangan saja sih, jarang dilihat. Pertanyaan saya adalah, apa manfaatnya? Yang kedua, apakah itu tidak menjerumuskan antum kepada melihat aurat nantinya? Sekarang kalau hanya sebatas kenang-kenangan, pertanyaannya adalah, apakah dengan sebatas kenang-kenangan seperti itu membuat kita dapat pahala dari situ? Dapat pahala nggak? Enggak, Ustadz. Maksud saya, kalau saya lihat foto mereka, ya setidaknya saya bisa mendoakan mereka lah. Nah, ini terkadang ada ya pikiran-pikiran setan tuh masuk gitu, Pak. Ya, cari-cari alasan supaya apa? Sebetulnya nggak ada manfaatnya sama sekali, Pak. Yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik sudah hapus aja lah, kalau nggak ada manfaatnya. Kata para ulama apa? Dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawaun. Mengingat manusia itu penyakit, sedangkan mengingat Allah itu obat. Iya. Itu maka yang jelas akal Islam, bukannya saya mengatakan menyimpan foto-foto di komputer tidak boleh. Kalau memang ternyata di situ tidak tertutup auratnya, rapi, nggak masalah, asal jangan perempuan yang bukan mahramnya dan yang lainnya, yang tentu adalah merupakan perkara yang tidak dibenarkan, ya. Tapi masalahnya, pertanyaannya, manfaatnya apa? Itu aja. Karena seorang mukmin kan ingin supaya setiap perbuatannya bermanfaat, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati kaum mukminin apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Yaitu orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Ya. Ternyata itu sifat orang yang beriman, Pak.
Apa ada pensyariatan bahwa setelah sholat fardu jika ingin melaksanakan sholat sunnah harus berpindah tempat terlebih dahulu? Memang ada satu riwayat dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW kalau habis selesai sholat fardu dan beliau mau sholat sunnah, maka beliau maju ke depan atau mundur ke belakang. Ya, namun menjadi perselisihan para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Syekh Albani lebih condong mengatakan itu hadisnya hasan karena adanya jalan-jalan yang menguatkan menurut beliau. Sementara sebagian mengatakan dhaif. Maka kalau antum ya termasuk orang yang menganggap bahwa itu hasan, silakan amalkan. Tapi itu bukan keharusan. Itu hanya sebatas apa? Ya, perbuatan Rasul. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan Rasul tidak menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib. Ya, jadi tidak harus. Di dalam perjalanan hijrah, ana mulai mencoba menarik saudara ana juga untuk berhijrah. Dan alhamdulillah ia juga datang hari ini, mohon nasihat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Memang Pak, setiap kita ini jangan sampai ilmu dan hidayah buat kita sendiri aja, jangan. Tapi kita berusaha bagaimana mengajak saudara-saudara kita. Ya, hadisnya insyaallah antum sudah pernah dengar hadisnya. Rasulullah sabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Artinya, kalau kita suka untuk dapat hidayah, kita juga harus suka dong saudara kita dapat hidayah. Maka kalau kita alhamdulillah, masya Allah saya dapat hidayah, saya bisa hijrah, saya bisa meninggalkan maksiat, maka kita berpikir bagaimana supaya saudara saya juga bisa hijrah. Harus ada seperti itu ya. Ya. Sehingga pada waktu itu semakin banyak orang berbondong-bondong kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu bahkan kalau ternyata dia dapat hidayah melalui antum, pahalanya seperti apa? Kata Rasulullah, lebih baik daripada unta merah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, kata Rasulullah. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tangan kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Masya Allah. Ya. Jika kita mengkhatamkan kitab, apa cukup dibaca-baca saja atau juga dihafal? Yang terpenting dipahami, Pak. Adapun dihafal, kalau antum mampu menghafalnya, bagus. Karena memang para ulama salaf terdahulu menghafalnya. Tapi kalau kita nggak mampu, cukup kita pahami saja. Ya, kita belajar kitab apa misalnya? Ya, Riyadhus Shalihin, hadis per hadis kita pahami, apa faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Masya Allah, status hadisnya sahih apa dhaif. Ya, kita mau hafalkan, bagus. Tapi kalau kita tidak mampu, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Bagaimana kalau ada orang yang berilmu tapi suka memandang rendah orang yang belum berilmu? Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ada orang berilmu tapi memandang rendah orang yang kurang berilmu. Yang pertama, antum tahu dari mana kalau dia memandang rendah orang lain? Ini yang harus kita cross check dulu ya, supaya kita tidak jatuh kepada sikap suuzon sama seseorang.
Iya. Tapi kalau kita melihat orang ini Masya Allah berilmu, tapi kalau melihat orang tuh melecehkan banget, omongannya juga meremehkan banget, udah jelas banget, maka kita katakan, ya, pertama bahwa orang seperti ini berarti ilmunya kurang bermanfaat. Kenapa Pak? Karena seharusnya ilmu itu menimbulkan ketawaduan, bukan menimbulkan apa? Kesombongan. Lah kalau ternyata ilmu menimbulkan kesombongan, berarti kan ilmunya nggak manfaat. Iya tidak? Yang kedua, kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan kemudian kita balik meleceh dan meremehkan dia. Apaan tuh orang? Banyak ilmunya tapi sombong. Akhirnya apa? Sama antum nasibnya dengan dia. Jadi yang lebih baik apa? Doain, ya Allah berikan kepada dia ketawaduan. Udah gitu nggak usah ngomong-ngomong ke orang. Itu si fulan tuh ya abung-abung punya ilmu gini-gini. Akhirnya antum jatuh kepada ghibah lagi. Ya. Kenapa? Karena kekesalan kita sama dia gitu. Tak terasa ternyata kita lebih banyak dosanya dari dia. Itu hati-hati juga saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah. Dari akhwat katanya. Apakah dosa apabila ada seorang ayah melarang anaknya yang laki-laki untuk menikahi akhwat pilihannya karena alasan masa lalu akhwat tersebut, padahal si akhwat ini sudah berhijrah? Sedangkan si anak ini sudah mampu dan pantas untuk menikah. Jazakallahu khairan. Yang namanya bapak punya hak untuk melarang anak, Pak. Bahkan bapak juga punya hak untuk memerintahkan anaknya ceraikan istrinya, kalau memang alasannya sesuai dengan apa? Syariat. Ya, pernah suatu ketika Abdullah bin Umar menikah dengan seorang wanita. Rupanya gara-gara itu dia suka meninggalkan sholat berjamaah, lalai. Maka bapaknya Abdullah bin Umar, ya Umar bin Khattab, melihat kok anak saya setelah nikah ini banyak lalai ini. Makanya dia berkata, ya Abdullah, ceraikan istrimu. Nggak terima, lapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ati abak, taati bapakmu. Makanya diceraikan sama Abdullah bin Umar. Kenapa Umar menyuruh untuk menceraikan? Karena dia melihat istrinya membuat dia apa? Lalai. Maka bapaknya khawatir tentang agamanya ini. Nah sekarang antum seorang ikhwan sedang jatuh cinta kepada seorang akhwat. Ini akhwat pilihan saya. Orang kalau sudah jatuh cinta itu matanya gelap, Pak. Soalnya pokoknya seakan-akan dia yang terbaik buat saya sudah. Dia yang tercantik di dunia sudah. Dia Masya Allah. Sementara bapaknya niatnya kalau memang dia memang bapaknya betul-betul bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dia khawatir. Emang dia sudah hijrah sekarang, tapi kan belum tentu apa pengaruhnya di masa lalu sudah betul-betul hilang, belum tentu juga. Khawatir bapaknya. Bapaknya memandang dengan hati yang bersih, sementara si ikhwan ini memandang dengan apa? Nafsu. Ya. Coba deh dipertimbangkan lagi, bicara baik-baik. Pak, kenapa sih Pak saya nggak boleh menikah sama akhwat itu? Apa alasan Bapak?
Ya. Oh, alasan saya nak karena gini 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 gini. Ternyata sesuai dengan syar'i. Alasannya kuat. Ya udah terima aja. Masih banyak kok akhwat lain. Masalahnya seakan-akan akhwat cuma satu di dunia, dia saja. Ada banyak yang lain ya. Iya. Akhwat. Saya seorang akhwat umurnya 28 tahun. Nah, ikhwan, sampai sekarang belum dipertemukan dengan jodoh saya. Nah, di sini banyak jomblo nggak, Pak? Jomblo penakut semua, Pak. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan agar cepat dipertemukan dengan jodoh saya? Caranya cari channel. Cari channel misalnya sama ada akhwat, "Ukti, tolong dong carikan ikhwan buat saya. Kan kamu punya suami, coba suami kamu ada nggak ikhwan buat saya?" Kriterianya gimana? Yang tinggi, mancung, putih. Aduh. Ternyata nih ya, seleranya terlalu tinggi. Ya memang terkadang Pak harus ada di antara kita untuk ta'awun al-birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Mencarikan jodoh itu termasuk kebaikan. Kalau di Jakarta ada ya salah seorang ikhwan kita yang memang Masya Allah dia selalu berusaha untuk membantu ya untuk bisa menjodoh-jodohkan akhwat yang jomblo, dicarikan ikhwan yang jomblo, ikhwan yang jomblo dicarikan akhwat yang jomblo, termasuk saya yang cariin. Ustaz, bagaimana dengan sebagian orang yang mengambil ilmu dari dai salaf ya, tapi juga mengambil dari ahli bid'ah? Itu bagaimana ya Ustaz? Kalau memang benar dia ahli bid'ah dan suka mengajarkan kebid'ahan ya, dan antum sudah yakin betul dia ahli bid'ah dan mengajarkan kebid'ahan, di mana kebid'ahannya itu disepakati oleh para ulama seluruhnya bahwa itu memang bid'ah. Ingat ya, karena ada sebagian bid'ah yang masih diperselisihkan apakah itu bid'ah atau bukan. Ya. Nah, kalau ternyata ini orang memang berbuat bid'ah dan sepakat seluruh ulama akan kebid'ahannya, dan dia pun juga ya mengasaskan ilmunya di atas kebid'ahan, maka ya akhwal Islam, kalau kita melihat secara hukum syariat, kita mendapatkan secara dalil dan ijma ulama menunjukkan kita tidak boleh mengambil ilmu dari dia. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW bersabda apa? Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, maka ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Kata Ibnu Abdullah bin Mubarak, ahlul bidah, ahli bid'ah. Tapi ingat dulu Pak, kita pastikan dulu benar nggak ahli bid'ah. Sebab terkadang di zaman sekarang banyak tuduhan yang tidak jelas Pak. Katanya dia, katanya. Tak dulu. Iya. Sama aja Pak. Mohon doanya agar diberikan anak yang banyak, karena sudah lama menikah, sudah 7 tahun belum punya anak. Mudah-mudahan antum diberikan oleh Allah anak yang banyak, anak-anak yang soleh. Kalau ternyata belum punya juga ya nambah biang lah.
ya, nambah istri maksudnya. Bagaimana cara melawan godaan yang datang ketika rasa malas muncul ketika hendak menuntut ilmu? Harus dipaksa, Pak. Coba ketika antum malas seperti itu, antum gunakan akal pikiran antum. Apa manfaatnya saya memperturuti kemalasan saya ini? Apa saya tidak rugi gara-gara saya malas kemudian saya terluput dari ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak? Wah, saya rugi sekali kalau seperti itu. Makanya kita harus bisa disebut oleh para ulama dengan istilah mudaratun nafs, merayu jiwa kita sendiri. Sebagian ulama mengatakan jiwa kita ini seperti wanita yang harus dirayu. Maka kita rayu, hai jiwa, kenapa sih kamu malas? Bukankah menuntut ilmu keutawaannya besar? Setiap langkah menuju menuntut ilmu itu Masya Allah, bahkan ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kasih motivasi diri sendiri. Coba. Ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri, insya Allah bisa. Ya, penting sekali mudaratun nafs, merayu jiwa, memotivasi diri itu penting sekali. Sehingga pada waktu itu kemalasan pun juga akan sirna, insya Allah. Jam berapa sekarang? Hah? Udah malam ya? Kalau di Jakarta udah malam, jam 9. Bagaimana dong Ustadz jalan keluarnya dari berkuliah di tempat yang masih mengandung ikhtilat? Kalau memang antum tidak bisa keluar karena memang permintaan orang tua dan yang lainnya, maka berarti yang pertama, jangan sampai antum sengaja mendatangi tempat-tempat ikhtilat. Jangan sampai duduknya sengaja berdampingan sama akhwat misalnya. Maka berusaha untuk menjauhi. Ya, kalau misalnya ada akhwat yang sengaja mendekat, kita nasihati dia, maaf ukhti, ikhtilat nggak boleh, haram. Kalau ukhti memang mau ikhlas sama saya, kita nikah aja yuk. harus tegas kitanya, tegas kepada diri kita sendiri. Walaupun sekuat-kuatnya ikhwan, tetap saja di depan akhwat lemah. Benar Pak, karena Rasulullah yang mengatakan begitu, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan ya fitnah yang paling berat bagi seorang laki-laki dari apa? Wanita. Berat Pak. Ya. Kadang kan di tempat ikhtilat itu pas di kuliah, pertama ngelihat akhwat biasa aja. Kedua masih biasa. Ketiga masih biasa. Keempat, manis juga ya. Mulai itu digambarin sama setan. Ya, pengalaman soalnya. Bagaimana hukumnya jika ada seorang akhwat yang ingin belajar ilmu tapi belajar dan bertanya-tanyanya dengan ikhwan yang bukan mahramnya? Hati-hati. Ingat akhwat, ikhwan itu bukan boneka yang gak punya syahwat. Kenapa sih milihnya ikhwan bukan akhwat gitu loh? Kalau memang menuntut ilmu betul-betul, coba cari akhwat yang memang bisa membimbing kamu. Kok carinya ikhwan gitu? Jangan-jangan modus.
Maka ya upayakan. Kalau memang ternyata tidak ada, enggak Ustadz, saya enggak punya teman yang lain kecuali dia, ikhwan ini. Tanya dong ke dia, akhi, tolong dong ditunjukkan kepada seorang guru wanita yang bisa ngajarin saya. Ada enggak akhi punya teman akhwat misalnya? Kalau dia jawab, udah sama saya aja. Nah, ini serigala berbulu domba ini. Iya. Hati-hati, upayakan, karena menjaga kesucian kebersihan hati itu penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika athharu lakum liqulubikum wa qulubihim. Kalau kamu minta kepada salah seorang wanita itu, hendaklah kamu minta melalui belakang hijab. Apa kata Allah? Yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Lihat Pak, kesucian hati itu penting sekali. Jangan sampai kita malah mencampakkan diri kepada apa? Fitnah. Berat fitnah wanita itu. Ya. Jangan Anda merasa pede, insya Allah Ustaz, saya tidak akan tergoda insya Allah. Iman saya sudah kuat. Kata siapa? Ya, itu saja, ucapan seperti itu saja sudah pintu itu. Sudah pintu setan. Ya, insya Allah. Saya mau tanya, musik itu haram apa halal Ustaz? Pak, yang menyatakan bahwasannya musik itu haram dengan ijma ulama itu banyak sekali ulama. Ibnu Katsir mengatakan haram secara ijma. Ibnu Rajab menyatakan haram secara ijma. Al-Qurtubi mengatakan haram secara ijma. Al-Baghawi mengatakan haram secara ijma. Dan banyak lagi ulama yang lainnya, bahkan sampai Ibnu Hajar Al-Haytami berkata apa? Siapa yang mengatakan bahwa haramnya musik masih diperselisihkan, maka ini orang mengikuti hawa nafsu. Sampai begitu Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak. Maaf saja, saya bawain perkataan ulama bukan perkataan saya. Kalau mau nyalain ulama silahkan aja. Iya. Ibnu Hazm itu pendapatnya mengatakan boleh musik setelah terjadinya ijma salafus saleh. Adapun yang dinisbatkan kepada penduduk kota Madinah atau Imam Malik bahwa mereka membolehkan sebagian alat musik, itu sanadnya lemah sekali, justru yang sahih mereka mengharamkan. Ya, cuma masalahnya udah doyan musik gimana ya Ustadz ya? Iya, boleh kali ya musik yang baik-baik aja, yang mengingatkan saya sama Allah. Kita katakan nanti kalau pacar kamu pacaran dan dia ngiketin sama Allah, boleh gitu? Gimana sih? Ya nggak bisa lah ya akal Islam. Dalil tentang haramnya musik jelas sekali. Di antaranya Rasulullah sabda, la yastahillanna aqwamun min ummati, benar-benar akan ada kaum-kaum dari umatku yang akan menganggap halal apa? Al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, akan menganggap halal zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah menyandingkan alat musik dengan apa? Zina, arak, ya, sutra. Bayangkan. Dalam riwayat Ibnu Majah Rasulullah bersabda, sayakunu khasfun wa qadfun wa maskhun. Nanti akan ada suatu kaum yang dilempari dengan batu, ditenggelamkan ke dalam bumi dan dirubah menjadi binatang. Kata para sahabat apa? Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, idza dhaharatil qainat wal ma'azif, kalau telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Dan banyak lagi hadis yang lainnya yang akal Islam, azanillah banyak. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa ini ijma salafus saleh, kesepakatan
salafus soleh, maka orang yang menyelisihinya tidak dianggap lagi pendapatnya. Ya. Wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak ya. Bermanfaat terutama buat saya pribadi, dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Ya, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.